Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah terhubung dengan narasumber kita, Ustadz Abdullah Hehamahua di ujung telepon. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya di hari ini ya? Alhamdulillah sih. Drama terus disajikan oleh KPK dan juga pemerintahan terhadap rakyat, dan ketika kita memantau media massa hari ini, Bang Dullah, kita disajikan bagaimana drama Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB ya, dengan pengawalan aparat keamanan dan sudah ditangkap, bahkan sekarang sudah menghuni rutan Guntur. Saya yang ingin menjadi sorotan adalah Bang Dullah, dari mulai kasus penangkapan Lukas NMB, kita jadi teringat ketika media Indonesia hari ini headline-nya adalah tangkap segera Harun Masiku dengan menampilkan 5 buron DPO KPK. Jadi ternyata progres KPK dalam penangkapan DPO juga ada yang di dalam negeri, di luar negeri ternyata belum maksimal. Bagaimana Bang Dullah melihat performa KPK dalam penangkapan para DPO KPK ini? Ya, pertama saya harus jelaskan SOP di KPK. Qadarullah saya diamanatkan sebagai koordinator penyusunan SOP di KPK, jadi saya tahu betul secara garis besar itu. Yang pertama bahwa seorang penyidik atau JPU KPK jika mau melakukan penyadapan terhadap seorang yang diduga terlibat, maka dia harus mengajukan surat resmi ke Satgasnya, Kasatgasnya. Kalau Kasatgas setuju, diajukan ke direkturnya. Direktur setuju, dia bawa ke deputinya. Deputi setuju, dibawa ke pimpinan. Dan pimpinan minimal 2 orang yang menyetujui, baik secara langsung tinta basah maupun melalui online. Baru kemudian dia bisa menyadap seseorang itu. Nah, tapi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, maka kewenangan itu sudah tidak berada pada pimpinan KPK, tapi berada pada Dewan Pengawas. Jadi mulai dari Satgas, kemudian direktur, kemudian deputi, kemudian pimpinan harus mengajukan ke pengawas. Pengawas yang menentukan bahwa boleh disadap atau tidak. Kita tahu bahwa dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang amandemen Undang-Undang KPK, Dewan Pengawas ditunjuk oleh Presiden. Sehingga saya biasa katakan ini sehari ini 2 opung yang berkuasa. Opung di kabinet itu LBP, kemudian opung di KPK itu juga opung ketua Dewan Pengawas, yaitu Pak HRS, Pak Hutarangan Penggabean. Sehingga dengan begitu maka ketika kasus Harun Masiku dan kasus NMB Gunung Papua berbeda. Kenapa? Karena NMB ini dari Partai Demokrat. Dan Partai Demokrat kita tahu bahwa sekarang berada pada oposisi terhadap istana dengan koalisinya. Sedangkan Harun Masiku itu orang PDIP yang kemudian jika dia ditangkap oleh KPK, maka dia akan menyeret pertama sekjen PDIP, kedua ketua umum PDIP, dan itu bisa jadi persoalan serius. Sehingga begitu sudah hampir 3 tahun Harun Masiku tidak bisa ditangkap. Apakah dia sudah dihilangkan terus orangnya dari bumi ini atau disembunyikan, itu persoalan lain. Tapi pengalaman saya ketika masih aktif di KPK, ketika kita menangkap Nazarudin, dan kemudian Nazarudin itu lari ke Singapura, ke Malaysia, ke Thailand, kemudian ke China, terakhir ke Kolombia. Nah, ketika saya memeriksa dia dalam konteks pelanggaran kode etik pimpinan, saya tanya sama Harun Masiku, siapa suruh kamu lari keluar padahal kamu sudah dipanggil oleh penyidik KPK, kenapa tidak datang? Apa dia bilang? Waktu tidak di Singapura, masih di Singapura. Dia bilang, saya mau datang Pak, tapi saya dilarang, tidak boleh datang. Saya bilang, siapa yang larang? Dia tidak mau ngomong. Terus kemudian saya katakan, harus Anda jelaskan di sini di komite etik, siapa yang menyuruh Anda lari ke luar negeri? Dia bilang bahwa Bapak matikan dulu itu rekaman, baru saya bicara. Saya bilang tidak bisa. Kemudian waktu istirahat, beberapa anggota komite yang lain mengatakan, Abdullah, biar aja kita hentikan 5 menit atau 10 menit, dia kasih keterangan.
baru kemudian kita nyalakan penyadapan. Saya bilang tidak. Sebab apa? Pertama SOP. Yeah. Sebagai koordinator penyusunan SOP KPK, saya katakan tidak boleh melanggar ketentuan yang ada. Yang kedua, ini Nazarudin orang paling cerdas, yang saya kenal paling cerdas di Indonesia, salah satunya. Kenapa? Ketika saya menanyakan bagaimana mekanisme di perusahaannya, di situ kemudian saya tanyakan pada wakil direktur keuangannya, dia katakan bahwa kalau rapat resmi perusahaan, semua orang tidak boleh bawa pena, tidak boleh bawa pensil, tidak boleh bawa HP. Hanya yang boleh bawa laptop itu wakil direktur keuangan karena dia akan mempresentasikan. Saya bayangkan BIN saja itu baik saja. Kalau rapat bosnya bawa HP dan seterusnya. Ini Nazarudin tidak boleh. Dan kemudian ketika wakil direktur keuangannya presentasi, misalnya si A dikasih sekian ratus juta, sekian itu, dia bisa sudah berapa tahun dia bisa katakan, saya akan katakan kalau si A itu harus 500 juta, kenapa di situ 450 juta? Dia bisa ingat angka-angka itu, meskipun sudah berapa tahun. Itu yang saya anggap Nazarudin itu sangat cerdas. Sehingga kalau kita misalnya mematikan penyadapan dan kemudian dia cerita, lantas di antara kita anggota komite etik ini terlanjur keceplos ditanya oleh wartawan bahwa si A, si B yang suruh Nazarudin lari keluar, maka dia akan kemudian menuntut kita. Ini pencemaran nama baik. Kapan saya ketemu itu? Kita tidak punya bukti. Nah karena itu maka kemudian tidak tetap saja ikut SOP penyadapan rekaman tetap dilakukan. Nah saya mau ilustrasikan itu adalah bahwa kenapa akhirnya Nazarudin kami bisa tangkap karena SBY waktu itu mendukung KPK. Terlepas daripada bayangkan korban kedua di Indonesia yang ditangkap oleh KPK itu adalah besan SBY. Ya secara manusiawi dia tentu saja marah apa semacam. Tapi dalam kedudukan sebagai kepala negara dia tidak bisa mengintervensi KPK karena KPK itu bukan lembaga pemerintah. KPK itu lembaga negara. Kalau kepolisian, kejaksaan, presiden bisa intervensi. Tapi kalau KPK, presiden tidak bisa intervensi. Sehingga akhirnya kemudian Presiden SBY sebagai atasan langsung dari Polri memerintahkan Polri untuk membantu KPK untuk kemudian mengejar, sehingga akhirnya ditangkaplah Nazarudin di Kolombia, dibawa pulang. Berbeda dengan Harun Masiku. Nazarudin ini bendahara partai berkuasa waktu itu. Dan dia juga anggota DPR Komisi 3, Komisi Hukum. Bisa ditangkap. Harun Masiku ini tidak dikenal. Di partai PDP itu tidak punya kekuasaan, punya apa. Dia cuma anggota biasa dan itu juga PAW. Ketika dicalonkan sebagai anggota legislatif di Sumatera Selatan itu cuma tidak terpilih, kemudian yang di atasnya itu meninggal, kemudian situ. Nah, tapi karena melibatkan sekjen dan ketua umum partai penguasa waktu itu, maka itu persoalannya. Nah, sekarang itu duduk persoalannya. Kemudian sekarang ada pihak-pihak yang mengatakan kalau begitu setelah NMB ditangkap dan lain-lain, kemudian diteruskan semuanya sampai kepada misalnya Anies Baswedan harus ditangkap dan seterusnya. Saya katakan diproses saja berdasarkan SOP yang ada. Nah kalau misalnya aneh bin ajaib, kalau Anies Baswedan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena persoalan Formula E. Yang Formula E. Lansa aneh bin ajaib kalau Harun Masiku yang jelas itu sudah ditetapkan menjadi tersangka selama 3 tahun tidak ditangkap, aneh bin ajaib. Begitu juga kasus BLBI yang melibatkan presiden, kemudian IKTP yang melibatkan sekian banyak orang, kemudian reklamasi yang melibatkan para konglomerat, begitu juga Mekarta dan seterusnya. Dan itu harus diselesaikan secara bersamaan kalau mau kita jadikan Indonesia itu negara hukum, di mana di depan hukum tidak ada orang yang dikecualikan, mulai dari presiden sampai RT, RW sama hukum statusnya di depan hukum. Nah itu Mas Angga, persoalan pagi hari ini kita bicara soal NEB dengan Harun Masiku. Lanjut Mas Angga. Selain itu juga kan ini ada daftar-daftar buron DPO KPK di dalam negeri dan juga di luar negeri, dari mulai Kirana Kotama gitu ya, lalu juga ada Paulus Thanos, ada juga Ricky, ada juga Izil Azhar. Sampai hari ini progresnya
itu KPK dalam penangkapan memang banyak kendala. Salah satunya kendalanya dikatakan bahwa kalau untuk di luar negeri, dari mulai cara diplomasi, ada juga tata hukum antar negara. Tapi yang disoroti oleh pengamat adalah bagaimana di sini ada peran-peran tadi seperti dikatakan Bang Dullah juga ya, peran-peran orang penting di belakangnya itu. Bagaimana supaya bisa independen begitu ya, Bang Dullah? Ya, jadi kalau soal lari ke luar negeri kan contoh kasus bukan hanya Nazarudin, tapi juga yang kasus berkaitan dengan kehutanan itu. Yeah. Dua orang bersaudara itu dia lama di Cina, kemudian dia kembali ke Jakarta. Rumahnya itu di daerah elit di Jakarta itu Pondok Indah. Seorang supir taksi, dia lewat di depan rumah itu, saya lupa namanya lagi, dua bersaudara itu. Itu dia lihat kok itu orang seperti yang dikejar oleh KPK. Masya Allah, karena KPK punya web untuk laporan masyarakat, kemudian supir taksi telepon ke KPK, dan kemudian dia beritahu bahwa orang itu buronan KPK itu ada, saya lihat di rumahnya. Maka kemudian terus langsung KPK bergerak ke sana, menyerbu di Pondok Indah itu. Dia lari naik ke atas ke rumahnya untuk lompat di belakang, tapi alhamdulillah KPK bisa tangkap. Artinya bahwa bukan baru kali ini buron KPK itu ke luar negeri, dan sudah sering sekali seperti itu. Jadi kuncinya adalah political will, kemauan politik dari presiden sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan. Serius enggak untuk misalnya mau memberantas korupsi dengan membantu KPK, membantu kepolisian, membantu kejaksaan. Kalau serius, why not? Tidak ada dalam bahasa para filsuf mengatakan bahwa jika ada kemauan, ada jalan. Nah, kita lihat misalnya kalau misalnya Presiden Jokowi ini dia serius memberantas korupsi, apa yang beliau lakukan dalam peristiwa pernikahan dan peresmian walimah anaknya itu penuh dengan korupsi. Penuh dengan korupsi. Kenapa? Korupsi itu kan tidak boleh dilihat hanya dari persoalan mengambil uang negara, kerugian negara, nanti itu dengan korupsi. Oh tidak. Ada yang disebut dengan political corruption, ada yang disebut dengan material corruption, ada yang disebut dengan intellectual corruption. Itu dari target dari korupsi. Dari motif korupsi, ada yang disebut dengan corruption by need, yaitu korupsi karena kebutuhan. 60% sampai 75% PNS itu korupsi, karena gajinya itu hanya untuk 10 hari. Sehingga bagaimana dia survive untuk 10 hari kedua, 10 hari ketiga, dia harus korupsi. Korupsi waktu, pengadaan barang dan jasa dan seterusnya. Kemudian corruption by opportunity, yang kedua korupsi by greedy, yaitu korupsi karena serakah. Pengalaman saya 4 tahun di KPK memeriksa kekayaan penyelenggara negara, saya temukan bahwa kalau pejabat atau pegawai yang mendapat fasilitas dinas, misalnya rumah dinas, mobil dinas, dan bla bla dinas, itu cukup gajinya untuk 1 bulan. Tapi karena serakah, maka kemudian mereka tak perlu polisi. Nah, itu jadi corruption by greedy. Yang ketiga, corruption by opportunity. Korupsi karena peluang. 2005 kami tangkap hampir semua anggota KPU. Dan mereka itu adalah profesor doktor. Mereka dosen. Tugas mereka di kampus adalah mengajar. Mereka tidak pernah melihat uang 1 M, apalagi triliun. Di KPU itu ada sekian triliun. Nah, ketua KPU itu profesor, doktor. Sementara selama Orde Baru, korupsi itu di pemilu itu selalu begitu, yaitu pengusaha datang kepada KPU waktu itu adalah Kementerian Dalam Negeri, kemudian bolos. Nah, sekarang ketika reformasi 99, KPU itu ada profesor doktor, maka kemudian setiap hari datang usaha untuk menyogok, maka akhirnya kemudian ceplos. Sehingga kami tangkap itu hampir semua anggota KPU. Nah, jadi artinya bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi itu melibatkan para menteri sebagai panitia
itu melanggar tupoksi yang disebut dengan political corruption, korupsi politik. Tugas menteri itu melaksanakan tugas sesuai dengan BUMN kita, hampir sebagian BUMN kita itu bangkrut. Lantas kemudian dikasih tugas kepada menteri BUMN untuk menjadi panitia pengadaan pelaksanaan acara pernikahan dan walima atau resepsi pernikahan, dan gayanya gaya keraton. Padahal kita tahu Jokowi itu bukan orang keraton. Jokowi itu ya terlepas daripada penipuan DNA atau ijazah, tapi yang saya tahu dia adalah tukang mebel, artinya punya perusahaan mebel seperti itu. Tidak ada hubungan dengan keraton dan seterusnya. Nah, itulah yang disebut dengan political corruption atau intellectual corruption. Sehingga kalau beliau serius seperti kasus yang saya katakan soal Harun Masiku, dia perintahkan sekarang kepada kepolisian kejaksaan membantu KPK. Saya kira dalam waktu setahun ini atau paling tidak sebelum selesai masa jabatannya, dia bisa kemudian membuat prestasi bukan hanya sebagai presiden, tapi sebagai negarawan untuk kemudian menyelamatkan negara daripada proses kerajaan yang bertumpu, sehingga bisa mengurangi utang. Utang kita sekarang tahun 2022 kemarin itu kan 17.500 triliun, 17,5 ribu triliun. Nah, kalau kita bisa, misalnya presiden itu berniat baik mencetak namanya sebagai seorang guru bangsa atau negarawan, dia perintahkan membongkar kasus BLBI, kemudian IKTP, kemudian reklamasi, kemudian Bank Senturi, kemudian Meikarta, kemudian Sabri, dan seterusnya itu BPJS, itu bisa sampai dapat 2.000 triliun, 20.000 triliun. Kalau 20.000 triliun berarti utang kita 2012 bisa kita bayar lunas seperti itu. Maka dia tidak lagi dianggap sebagai penerima atau pengutang terbesar negara, tapi juga bisa mendatangkan pendapatan bagi biaya APBN kita cukup signifikan. Saya kira itu, Mas Angga. Iya, jika saja gitu ya, memiliki keberanian dan juga ketegasan. Sementara kita juga dipertontonkan di acara HUT PDI beberapa hari yang lalu ya, viral di media sosial bagaimana Ketua Umum PDI gitu ya membicarakan, istilahnya katanya bercanda gitu sama presiden, tapi bercanda politik kan beda ya Bang Dullah ya. Ya, bahwa kalau tanpa PDP Jokowi tidak ada apa-apanya. Jadi ya itu faktanya seperti demikian. Nah, Bang Dullah, selain itu, kami juga ingin mempertanyakan ketika dalam satu pekan ini pemberitaan menyoroti tentang Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang menjatuhkan vonis nihil terhadap Beni Cokro Saputro selaku ini dugaan dari kasus Asabri. Ada berita yang berapa hukumannya? Saya karena di luar kota ini sudah 5 hari, jadi saya enggak. Iya, Beni Cokro itu divonis nihil untuk kasus. Oh, nihil. Iya, untuk kasus Asabri karena alasannya dia sudah dapat hukuman seumur hidup untuk kasus korupsi Jiwasraya. Nah, ini sebenarnya kita melihatnya itu banyak kasus gitu ya, banyak kasus dan hukumannya ada pertimbangan padahal kerugian begitu besar. Bagaimana Bang Dullah? Ya, pertama sistem hukum kita di Indonesia berbeda dengan sistem hukum di Amerika dan Eropa. Kalau sistem hukum di Amerika di Eropa itu satu orang bisa dapat hukuman itu sampai ratusan tahun. Artinya digabung ada misalnya 5 kasus, satu kasus itu dapat 50 tahun, bisa 5 kali 5 kasus 250 tahun. Itu sistem hukum di Amerika di Eropa. Kalau sistem hukum Indonesia kita tidak seperti itu. Sehingga di sini berkaitan dengan strategi dari penegak hukum. Jadi strategi penegak hukum. Dan itu pernah dilakukan KPK, saya lupa kepada siapa. Artinya kasus pertama dijatuh hukuman. Katakanlah misalnya 10 tahun. Kira-kira tinggal lagi sudah jalan 7 tahun, kurang 3 tahun lagi betul. Dia juga lagi kasus kedua. Di kasus kedua. Sehingga kemudian begitu dia bebas dari kasus pertama, dia masuk lagi penjara kasus kedua, begitu. Jadi ini strategi bagi penegak hukum. Nah, rupanya saya tidak ingat kasus ini tangani oleh Kejaksaan Agung atau oleh KPK. Ini Kejaksaan Agung ya. Oleh Kejaksaan Agung. Oh ya. Kita kalau Kejaksaan Agung bisa kita mengerti lah. Misalnya Jaksa Pinangki. Jaksa Pinangki itu 3 kasus yang dilakukan oleh Pinangki. Pertama soal money laundering. Kedua kemudian soal
bagaimana memanipulasi data-data di mana terdakwa itu bukan terdakwa, dia sudah buronan, dia sudah statusnya sudah narapidana, lantas napi. kemudian bisa buat surat palsu seakan-akan dari Kejaksaan Agung untuk kemudian dia berangkat melakukan perjalanan ke Kalimantan kemudian ke Malaysia. Ini luar biasa. Kalau nggak usah undang-undang KPK atau undang-undang tindak korupsi, KUHP saja itu melakukan satu manipulasi, penipuan dan seterusnya, itu sudah hukumannya sekian. Lantas kemudian dijatuhi hukuman cuma 4 tahun penjara. Kemudian sudah itu ke pengadilan tinggi itu dikekalkan putusan pengadilan pertama 4 tahun. Kemudian datang ke Mahkamah Agung dipotong menjadi 2,5 tahun. 2,5 tahun kemudian ada remisi-remisi, lantas kemudian hanya 1 tahun lebih dia bebas tahun lalu. Ini persoalan serius, sehingga dengan begitu maka sekali lagi dengan ditangkapnya 2 hakim agung oleh KPK tahun lalu itu juga menjadi persoalan serius, bahwa ketika hakim itu sebagai wakil Tuhan di bumi, dan strategi waktu di KPK itu saya pertama kali baru masuk KPK, saya usulkan supaya kita tangkap beberapa jenderal polisi. Seorang pimpinan KPK mengatakan, kenapa apabila kita tangkap jenderal polisi? Hong Kong begitu. Hong Kong ketika mulai dibentuk KPK Hong Kong, ditangkap semua itu polisi-polisi, dibebaskan, tugaskan, bubar itu polisi. Baru kemudian mereka merekrut 1, 2, 3 polisi yang dianggap bisa memenuhi syarat, kemudian dan Hong Kong hari ini salah satu negara yang betul-betul korupsinya sangat minimal. Nah, jadi saya usulkan kita tangkap beberapa Kapolda atau beberapa jenderal. Kata salah orang pimpinan KPK, Pak Bula, kalau Hong Kong itu bisa begitu karena jaksa agungnya baik, hakimnya diimpor dari British, dari Inggris, hakimnya diimpor dari Inggris. Karena waktu itu Hong Kong kan masih berada dalam naungan British kan, Inggris seperti itu. Kalau kita katanya semua polisi, jaksa begitu, sehingga akhirnya kemudian disepakati, oke, kalau begitu kita mulai dengan polisi, kita tanya kepada Kementerian Keuangan, bisa nggak gaji polisi dinaikkan 2 kali? Nggak bisa, karena itu ratusan ribu. Kejaksaan nggak bisa, karena uang tidak cukup. Kalau hakim bisa, karena hakimnya jumlahnya sedikit, panitianya juga sedikit. Maka kemudian kita tetapkan waktu itu pilot project adalah Mahkamah Agung. Filosofinya adalah kalau satu kasus lepas dari polisi, lepas dari jaksa, maka penjaga golnya, penjaga gawangnya itu adalah hakim. Itu filosofinya. Maka gajinya dinaikkan dengan tunanya kebenaran. Tapi kemudian ada persoalan lain. Persoalan lain itu adalah bahwa kalau nanti eksternal auditor memeriksa hakim, yaitu BPK, lantas BPK-nya gajinya terbatas atau tidak, maka BPK yang akan menjadi persoalan. Maka disepakati BPK juga dinaikkan gajinya dengan tunjangan. Tapi kemudian sampai kepada filosofi sistem tata kenegaraan kita dalam keuangan, bahwa bendahara negara itu adalah Menteri Keuangan. Jadi kalau misalnya tingkat kesejahteraan pegawai-pegawai di Kementerian Keuangan tidak dinaikkan juga, maka uang negara yang ada di Kementerian itu dicuri oleh orang-orang Kementerian Keuangan. Maka ditetapkanlah 3 lembaga sebagai pilot project, Mahkamah Agung, kemudian BPK, dan Kementerian Keuangan. Dan itulah kemudian berjalan. Sampai kemudian KPK masuk ke MA dengan menangkap beberapa hakim. Dan kemudian diproses. Dan itulah entry point KPK masuk ke Mahkamah Agung untuk melakukan reformasi birokrasi. Itu saya sedih betul. Itu tahun 2006. Itu bagaimana orang yang menangani SDM di Mahkamah Agung tidak mengerti bagaimana orang yang menangani keuangan di Mahkamah Agung tidak mengerti tentang keuangan. Maka kemudian KPK masuk memperbaiki sistem. Alhamdulillah sampai hari ini, kalau dulu itu bertahun-tahun putusan kasasi, sekarang itu pertama masyarakat bisa mengakses ke web Mahkamah Agung untuk mengikuti satu perkembangan kasusnya. Kedua, tidak sampai 1 tahun putusan kasasi kedua. Tapi ketika pergantian pimpinan KPK, itu kemudian mereka lupa. Saya ingatkan pada pimpinan KPK edisi kedua, jangan lupa Mahkamah Agung untuk selalu memantau jika tidak berupaya. Ternyata
KPK edisi kedua, edisi ketiga sudah dikerjain oleh para oligator, para konglomerat itu, maka terbukalah sehingga akhirnya kemudian Mahkamah Agung mengalami lagi hal yang sekarang di mana hakim-hakim agung kembali lagi kambuh penyakitnya. Apalagi setelah Pak Artijo lepas dari sana, udah bebas. Betul. Sebagai penutup Bang Dullah, ya akhirnya kita melihat Indonesia saat ini yang sedang dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan tadi ya, kekuatan-kekuatan yang mengendalikan hukum. Mereka lah sebenarnya mendikte aturan-aturan permainan dalam bernegara ini, jadi kelihatan jelas gitu ya. Bagaimana kita untuk terus optimis bisa mengalahkan mereka dengan hukum yang ada? Ya, pertama bahwa koruptor itu punya 3 kekuatan. Yang pertama punya uang. Dengan uang itu dia bisa buat apa saja. Yang kedua dia punya geng. Gengnya itu di mana-mana di seluruh, tidak hanya dalam negeri, tapi luar negeri. Yang ketiga dia punya senjata. Jadi koruptor itu kalau diganggu eksistensinya, maka dia bisa gunakan uangnya, dia bisa gunakan gengnya, dia bisa gunakan ketiga-tiganya. Kasus Nazarudin Antasari ditembak, dibunuh, itu ada contoh bahwa ketika koruptor diganggu eksistensinya, maka ketiga-tiganya senjata dipakai. Atau Novel Baswedan yang siram matanya, sebenarnya dalam skenario pertama itu sebenarnya mau ditembak. Tapi setelah mereka mendapat pengalaman dari kasus Nazarudin, di mana di pengadilan bisa ditemukan senjata itu pelurunya buatan mana, maka mereka kemudian alihkan, tidak lagi jadi menembak Novel Baswedan, tapi mereka cederai saja. Dan bagi orang Sumatera Selatan itu ciri khas Sumatera Selatan menggunakan air raksa. Nah, oleh karena itu maka tidak ada jalan lain adalah bahwa kita bebaskan anggota eksekutif, legislatif, yudikatif dari pengaruh oligarki. Caranya bagaimana? Kita kembali ke Undang-Undang 45 yang asli dengan adendum kalau dianggap misalnya pasal 7 itu dianggap sebagai memberi kebebasan kepada Soeharto menjadi presiden seumur hidup. Tapi pakar ilmu hukum tata negara almarhum Ismail Sudi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dapat dipilih kembali itu adalah 2 periode. Tapi kemudian karena anggota DPR waktu itu memang mereka hanya mau jadi tukang stempel kepada Soeharto, kemudian mereka lah yang mengatakan rakyat membutuhkan sehingga akhirnya Soeharto sampai 32 tahun. Nah, oleh karena itu maka kalau kembali ke Undang-Undang 45 yang asli, saya sebagai seorang Muslim yang mempelajari sejarah dan bergaul bersama-sama dengan tokoh-tokoh ulama, 4 orang dari 9 orang yang menyusun dasar negara itu adalah ulama. Haji Agus Salim, Wahid Hasim, Abdul Karim Muzakir, dan Abu Kusno. Sehingga dengan begitu maka kalau kembali ke Undang-Undang 45 yang asli, maka itu berarti kembali kepada sistem Islam di dalam sistem kenegaraan di Indonesia. Nah, kalau sudah itu, maka yang kedua adalah perubahan semua undang-undang kepartaian, undang-undang pemilu, undang-undang pilpres, undang-undang legislasi itu dibubarkan, diobaskan, sehingga kembali kepada Undang-Undang 45 yang asli. Seperti itu. Baru yang ketiga, agar supaya khusus undang-undang KPK itu dikembalikan kepada dasar undang-undang KPK lama, itu Undang Nomor 30 tahun 2002. Sehingga kemudian KPK bisa kembali kepada jati dirinya seperti waktu dibentuk tahun 2004. Saya kira itu Mas Angga. Baik. Sebentar lagi sudah mau acara yang jadi. Baik, terima kasih banyak Bang Dullah ya. Semoga dilancarkan dan selalu sehat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Iwan Ahwad dialog kita bersama narasumber rutin kita di hari Jumat ini, Ustadz Abdullah Hehamahua.